Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Veronica dengan NIM 18016169. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian administrasi sarana prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara utuh langsung dipergunakan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Contohnya, gedung, ruang kelas, meja, dan kursi. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai dalam PBM, sehingga PBM semakin efektif dan efisien, guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana. Proses manajemen sarana prasarana pendidikan yang akan dibahas di sini berkaitan dengan yang pertama yaitu perencanaan sarana prasarana pendidikan Islam. Perencanaan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan dalam proses manajemen. Proses perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah merupakan kegiatan yang tidak mudah, membutuhkan analisis yang teliti, dan memperhatikan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ketersediaan dana juga memperhatikan skala prioritas dalam pengadaannya. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan ini harus melibatkan semua personel sekolah agar dapat diketahui secara pasti tentang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sekolahnya. Personel yang terlibat dalam proses perencanaan ini harus mengetahui secara pasti anggaran yang dikeluarkan oleh sekolah, harga sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu, juga harus memberikan analisis tentang skala. Dan yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada hakikatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Dalam pengadaan ini harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Memilih sarana dan prasarana bukanlah berupa resep yang lengkap dengan petunjuk-petunjuknya, lalu pendidiknya menerima resep begitu saja. Dan yang ketiga yaitu investasi sarana dan prasarana. Investasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan daftar barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu ada inventarisasi sarana prasarana. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan daftar barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku sesuai dengan barang milik negara berupa semua barang yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber baik secara keseluruhan atau bersumber baik secara dari APBN ataupun dan yang lainnya. Barang-barangnya di bawah penguasaan kantor departemen di bawah kebudayaan baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Dan yang keempat yaitu ada pendistribusian sarana prasarana sekolah. Pendistribusian perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Dalam prosesnya ada 3 hal yang harus diperhatikan yaitu ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya, tepatnya sasaran penyampaiannya, ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Dan yang kelima yaitu ada pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh pemimpin organisasi. Berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan di sekolah, perlu adanya kontrol baik dalam pemeliharaan atau pemberdayaan. Pendidikan di sekolah merupakan usaha yang ditempuh oleh pimpinan dalam membantu personil sekolah untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana prasarana sekolah dengan sebaik mungkin demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana di sekolah merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga
agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh personel sekolah dalam kondisi siap pakai. Kondisi siap pakai ini akan sangat membantu terhadap kelancaran proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Oleh karena itu, semua perlengkapan yang ada di sekolah membutuhkan perawatan. Di sekolah dibutuhkan perawatan pemeliharaan dan pengawasan agar dapat diberdayakan dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir yaitu ada penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Penghapusan sarana prasarana pendidikan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga atau bisa juga disebut milik negara dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan terhadap perlengkapan sekolah. Namun, perlengkapan yang akan dihapus harus memenuhi persyaratan-persyaratan penghapusan. Selanjutnya yaitu ada tujuan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu, maupun tempat dibutuhkan dalam keadaan dapat dipakai dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang layak, serta dengan memberikan pelayanan yang baik. Yang kedua yaitu mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana atau perbekalan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perbekalan serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan berkaitan dengan tindak-tindakan manajemen pembekalan seperti pengadaan pembekalan, distribusi, dan penghapusan pembekalan. Dan yang ketiga yaitu mampu menyediakan sarana dan prasarana atau perbekalan yang siap pakai ke unit-unit kerja maupun personel sehingga menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas setiap unit kerja maupun personel dalam suatu organisasi melalui penyelenggaraan pengelolaan gudang dan distribusi secara optimal. Dan yang keempat yaitu mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan daya hasil, baik secara preventif maupun represif secara optimal guna mendukung optimalisasi fungsional maupun umur barang. Dan yang kelima yaitu mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana atau perbekalan dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas maupun tugas serta mencegah tindakan pemborosan. Dan yang keenam yaitu mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun penggunaan sarana dan prasarana atau sehingga selain dapat menekankan pengeluaran biaya, baik berkaitan finansial, tenaga, waktu, material, maupun pikiran, juga mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dan tugas dalam organisasi. Yang ketujuh yaitu mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personel sehingga setiap unit kerja maupun personel dapat menjalankan aktivitas maupun tugasnya secara optimal. Yang kedelapan yang terakhir yaitu mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana atau perbekalan secara bertanggung jawab organisasi sehingga dapat dicegah dan dihindarkan tindakan penyimpangan maupun pemborosan. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Yang pertama yaitu ada perencanaan kebutuhan, yang kedua pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, yang ketiga yaitu penyimpanan prasarana dan sarana pendidikan, yang keempat inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan, yang kelima pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, yang keenam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, yang ke-7 penghapusan sarana dan prasarana pendidikan, yang ke-8 pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana yang dimaksud. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.